Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke video kedua saya untuk pertemuan kedua di kalkulus pertama. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, di mana pembahasan kita untuk minggu ini masih berhubungan dengan fungsi. Ya, kali ini kita akan bahas tentang domain, codomain, dan range dari sebuah fungsi dasar. Ya. Sebenarnya ini juga bukan sebuah hal yang baru buat teman-teman. Bahkan sama sejauh ini yang kita pelajari ini sebenarnya adalah sesuatu yang teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya. Di SMA atau di tempat-tempat les sebelumnya, teman-teman sudah pernah familiar. Ya. Tapi kali ini saya mempunyai banyak bacaan buat teman-teman ya. Lumayan banyak bacaan daripada sebelumnya. Jadi saya minta teman-teman untuk membacanya, walaupun semuanya tidak akan saya baca di saat saya menjelaskan ke teman-teman semuanya. Jadi usahakan sebelum masuk ke kelas di minggu ketiga, saya minta teman-teman untuk mempelajari dulu apa yang saya ajarkan di sini dan juga usahakan untuk eh, belajar dulu sebelum masuk ke ruang kelas. Nanti saya akan bahas sedikit kira-kira untuk minggu pertemuan ketiga itu kita akan bahas tentang apa. Ya, sekarang kita bahas terkait dengan fungsinya dulu. Ada yang disebut dengan domain, ada yang disebut dengan codomain, dan juga ada yang disebut dengan range. Ya, sekarang kita ambil contoh ya. Misal dalam sebuah grup grup angka di sini, teman-teman bisa lihat ada grup A di sini misalnya, ada angka 1, 2, dan 3 misalnya anggota dari A. Ini juga disebut dengan himpunan sebenarnya. Himpunan itu pada dasarnya adalah sebuah anggota dari sebuah grup misalnya. Ya, kemudian kita punya grup B misalnya. Ya, jadi ada grup A, ada grup B. Grup A anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan grup B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi, domain itu pada dasarnya adalah, kalau di sini kita punya A dan B, biasanya domain itu diletakkan di sebelah kiri. Berarti kalau sebelah kiri berarti A. Ya, domain itu ada anggota yang ada di grup A. Codomain adalah anggota yang ada di grup B. Sedangkan range adalah hasil yang didapatkan dari anggota grup A di saat kita masuknya ke grup B. Ya, itu pengertiannya. Saya juga ada tulis di sini, nanti teman-teman bisa baca kembali. Nah, syarat dari sebuah fungsi, saat kita bicara kalkulus, syarat yang pertama di saat kita bicara tentang kalkulus, yang pertama adalah anggota A ini harus memiliki temannya di anggota B. Masing-masing, semuanya harus punya. Ya, di A ini semuanya harus punya temannya di grup B. Masing-masing harus punya. Berarti kalau kita melihat di grup A itu ada 3 orang misalnya, atau ada angka 3 anggota, maka setiap dari anggota A ini harus punya hasilnya di grup B, atau punya temannya di grup B. Coba kita sebut juga dengan range. Kira-kira kalau misalnya dari A ke B, maka kita sudah dapat punya berapa di anggota B-nya. Nah, syarat yang pertama itu semuanya harus ada. Yang kedua, anggota A ini temannya di B itu hanya boleh ada satu, tidak boleh lebih dari satu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, dan 3, ya masing-masing harus punya temannya. Dan dia tidak harus berurut 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4 bisa. Tidak harus 1 ke 1, 3 ke 3 misalnya, tidak harus. Jadi bisa berangka apapun. Tapi kalau misalnya kita punya yang seperti ini, perhatikan di angka 3 di grup A, ya, perhatikan di angka 3 di grup A, di sini teman-teman bisa menemukan. Misalnya di angka 3 ini kita punya ada 3 dan ada 4. Ya, sebelumnya kita cuma punya 3 ini, temannya ada di 4, misalnya di grup B-nya. Ini bisa. Ini adalah fungsi yang kita pergunakan, dan pada dasarnya ini adalah fungsi yang seperti inilah yang kita pergunakan di kalkulus. Tapi di saat dia punya yang seperti ini, di angka 3 ke 4, ada temannya di 3 dan ada di 4 di grup B, maka ini tidak bisa dipergunakan di kalkulus. Bukan disebut sebuah fungsi di kalkulus. Itu penting untuk teman-teman kuasai. Ya. Tadi di sini kita bisa lihat, ya, domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Ya, berarti di sini daerah asalnya A. Kemudian ada kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan, daerah yang di sampingnya. Sedangkan range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Jadi kalau misalnya teman-teman di grup A adanya satu, anggota himpunan di grup B bisa jadi satu, bisa jadi dua, ya, tapi hanya boleh salah satunya. Maka dari sini kita temukan pengertian dari sebuah fungsi. Ya, fungsi itu merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B.
dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat ke satu anggota himpunan B. Dan semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Itu yang teman-teman harus kuasai pada tahap ini. Apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, range, dan juga harus dipaham bagaimana caranya kita menjelaskannya dengan himpunan dan juga anggota himpunan. Nanti teman-teman juga kalau misal saya tanyakan terkait hal ini, apakah ini termasuk fungsi atau tidak, mana yang error, dan lain sebagainya, teman-teman bisa menjelaskan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Beberapa pembahasan selanjutnya terkait dengan fungsi. Kita juga mengenal di fungsi ini ada yang disebut dengan fungsi komposisi. Ya, atau kita sebut sini FOG misalnya, atau GOX misalnya, seperti yang teman-teman lihat di yang pertama dan yang kedua di slide ini. Nah, sebenarnya ini juga bukan hal yang baru. Teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya langsung masuk ke contoh soal, ya, kalau misalnya kita punya dua buah fungsi. Kita punya dua buah fungsi, kita punya fungsi fx dan kita punya fungsi gx. Fx itu sama dengan 2x tambah 5, sedangkan gx ini adalah 3x dikurang 7. Maka ditanyakan FOG sama dengan berapa. Nah, teman-teman harus tahu di sini, saya bisa menanyakan bentuknya seperti FOGX seperti ini, atau saya minta FGX seperti ini. Ini pengertiannya sama, artinya sama, dan dari sini teman-teman memiliki fungsi yang sama artinya. Dari sini ya, saya bisa minta dalam bentuk yang sebelah kiri, atau saya bisa minta dalam bentuk yang sebelah kanan. Dua-duanya tidak ada masalah, tapi di sini teman-teman harus pelajari bagaimana caranya kalau saya mau fx, saya punya fx, saya punya gx, bagaimana kalau misalnya saya mau ganti anggotanya menjadi fgx, misalnya seperti yang terlihat di sini. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui di sini, ya, fx sama dengan 2x tambah 5. Sedangkan gx sama dengan 3x dikurang 7. Pertanyaannya adalah FOG. Pertanyaannya adalah FOG. Kembali di sini yang teman-teman harus ketahui, sebelumnya kita punya fx. Ya, sebelumnya kita punya fx, tapi sekarang ditanya adalah fgx seperti yang ada di sini. Berarti kalau teman-teman punya fx sama dengan 2x tambah 5, berarti gx ini dimasukkan di anggota di X yang ada di fx-nya saja. Ya, X ini, X yang di fx-nya ini diganti dengan Gx. Ya, saya buat di bawah. Berarti di sini, ya diketahui dulu FOGX sama dengan FGX seperti ini. Maka, kalau ditanyanya adalah FOGX di sini sama dengan 2, ya kenapa 2 di sini? Karena anggota dari fx adalah 2, ada 2X di sini. 2X tambah 5. Berarti FOGX sama dengan 2, X-nya diganti dengan GX. Ya, kita buat seperti ini, 2 GX tambah 5. Sedangkan teman-teman ketahui, GX itu adalah 3X dikurang 7. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan 2 dikalikan dengan 3X dikurang 7 tambah 5. Ya, di sini ini akan jadi sama dengan, ya, 2 dikali 3X kita mendapatkan 6X, sedangkan 2 dikali 7 kita mendapatkan min 14. Saya masukkan di sini ditambah 5. 5-nya tidak ada perubahan. Sekarang teman-teman bisa lihat ada yang sama. Yang sama aja adalah min 14 dan 5. Ini kita bisa langsung jumlahkan. Maka hasilnya dari sini akan menjadi 6x dikurang 9. Ya, 6x dikurang 9. Nah, saya berikan tugas lagi buat teman-teman yang untuk dikumpulkan juga di minggu depan. Yang harus diserahkan ke saya juga di minggu keempat nanti di ruang kelas. Ya, itu teman-teman tolong cari dengan fungsi yang sama ini, tapi fungsi yang bawah, gfx atau gofx. Ya, dengan diketahui fungsi seperti ini, silakan dibuat, nanti dikumpulkan ke saya di hari Jumat di e-learning, dan juga berikan ke saya lembar jawabannya disesuai dengan jam pelajaran pada pertemuan keempat. Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Sekarang, ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan fungsi. Fungsi yang seperti ini, minggu depan kita akan bicara terkait dengan fungsi trigonometri. Nah, itu fungsi trigonometri ini akan kita bahas pada minggu ketiga. Jadi saya minta teman-teman direview dulu sedikit terkait dengan trigonometri. Nanti di trigonometri ini saya akan minta beberapa hal untuk teman-teman kuasai, dan ada beberapa hal yang akan kita bahas, mungkin akan sedikit deep learning. Jadi dikuasai dulu, dipelajari dulu agar teman-teman nanti tidak merasa kesusahan.
ya. Sekarang kita fokus dulu dengan fungsi inverse. Ya, kita fokus dulu dengan fungsi inverse. Apa sih artinya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini, fungsi inverse namanya juga inverse, artinya adalah kebalikan. Ya, ada suatu fungsi yang kebalikan dengan fungsi asalnya. Kebalikan dari fungsi asalnya. Itu ditandai dengan f pangkat min 1 atau disebut juga dengan fungsi inverse. F pangkat min 1 itu tandanya. Ya. Jadi untuk menyelesaikannya ada 3 langkah. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti saya akan langsung lihat ke contoh soal aja untuk baca yang ini. Tapi juga yang pentingnya di sini kita memiliki rumus. Jadi teman-teman bisa menggunakan tahap 3 langkah ini atau teman-teman bisa menggunakan rumus. Nanti saya akan contohkan ke teman-teman terkait dengan penyelesaian yang menggunakan 3 langkah ini dan juga langsung penyelesaiannya menggunakan rumus. Ya. Langsung kita lihat di sini. Misal kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 2x tambah 6. Ya. Dan di sini yang ditanya adalah fungsi inverse-nya, bagaimana hitungnya. Fungsi inverse-nya, bagaimana hitungnya. Ya. Di sini saya kembalikan lagi ya, 3 langkah untuk kita menentukan fungsi inverse buat teman-teman. Nah, di sini yang pertama, teman-teman perlu untuk mengubah bentuknya ya. Kita ketahui fx ini sama dengan y seperti pembahasan kita sebelumnya. Kita ubah y sama dengan fx itu menjadi x sama dengan fy ya. Y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Itulah tahap pertama. Jadi bagaimana caranya? Maka di sini y sama dengan fx ya. Kita buat di sini y sama dengan fx ya, sama seperti ada perbedaan. Maka di sini kita ketahui seperti yang di atas fx itu sama dengan 2x tambah 6. 2x tambah 6 berarti tinggal kita buat y sama dengan 2x ditambah 6. Nah, pada tahap seperti ini teman-teman bisa langsung pergunakan ya 6 ini dibawa ke sebelah kiri. Ya, ingat 6 di sini positif, kalau kita bawa ke sebelah kiri, dia akan menjadi negatif. Maka sini kita akan mendapatkan Y kurang 6 sama dengan 2X. Atau kalau saya ganti bentuknya, bisa jadi seperti ini. 2X sama dengan Y kurang 6. Ya. Perhatikan yang di atas, 6 positif di sebelah kanan, saya bawa ke kiri, akan jadi negatif. Maka dia akan menjadi Y kurang 6 sama dengan 2X. Saya bisa ganti posisinya, jadikan 2x sama dengan y kurang 6. Saya harapkan tidak ada teman-teman yang kebingungan tahap ini. Karena ini juga pada dasarnya adalah pembahasan dasar yang saya yakin teman-teman sudah kuasai dulu. Ya, kita lanjutkan seperti ini. Nah, kalau kita punya seperti ini, 2x sama dengan y dikurang 6, teman-teman tinggal bagi x sama dengan y dikurang 6 per 2. Ya, y dikurang 6 per 2. Maaf, di sini saya ada kekeliruan di sini. Ya, ya y dikurang 6 per 2. Nah, y dikurang 6 per 2, ya, maka di sini ada kekeliruan ya, ini y dikurang 6 harusnya di sini. Ya. Nah, dari sini, maka kita akan mendapatkan fy sama dengan, ya, x ini pada dasarnya adalah fy. Fy sama dengan y kurang 3 per 6. Kita akan dapatkan seperti ini angkanya. Ya, kita akan mendapatkan angkanya yang seperti ini. Nah, sekarang kita menggunakan rumus. Ya, kita menggunakan rumus. Ya, berarti pada dasarnya kita mendapatkan f pangkat min 1 x sama dengan x kurang 6 per 2. Nah, sekarang kita menggunakan rumus. Cara menggunakan rumus itu juga cukup sederhana. Teman-teman perhatikan, kita punya dari yang paling atas ya. Dari yang paling atas kita punya fx sama dengan ax tambah b dengan syarat a-nya tidak sama dengan 0. Ya, fx sama dengan ax tambah b dengan syarat a tidak sama dengan 0. Sekarang perhatikan fungsi fx kita. Kita punya 2x tambah 6. Berarti di sini kita ketahui jika a-nya adalah 2, b-nya adalah 6. Ya, saya buat di sebelah. Ini di bawahnya fx sama dengan 2x tambah 6. Perhatikan rumus yang paling atas. Fx sama dengan ax tambah b. Berarti a-nya adalah 2, B-nya adalah 6 berdasarkan fungsi yang kita punya di sini. Dan dari rumus kita punya di sini X ya, F inverse X sama dengan X dikurang B per A. X dikurang B per A. Maka di sini cara menghitung yang ini, ya, cara menghitung inverse ini cukup sederhana sebenarnya. Kita tinggal langsung, ya, kita masukkan langsung akan mendapatkan F aksen X atau F inverse X sama dengan X dikurang 6 per 2. Ya. Sama.
langsung mendapat seperti angka yang ada di atas. Hanya saja di sini saya keliru nulisnya yang bagian atas ini. Ini harusnya dikurang 6, bukan dikurang 3. Ya. Ini juga sama. Y dikurang 6, bukan dikurang 3. Itu kesalahan dari saya. Teman-teman bisa perbaiki dan saya sudah perbaiki saat ini. Ya. Kemudian, karena kita sudah, ini adalah pembahasan terakhir untuk pertemuan kedua kita, tapi saya memberikan tugas juga ke teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada rumus yang nomor 2, ada rumus nomor 3, ada rumus nomor 4, dan nomor 5. Ini akan menjadi tugas teman-teman juga, silakan cari fungsinya di internet, boleh, di buku, boleh. Silakan dicari rumusnya, contoh soalnya, fungsinya, kemudian cari inverse-nya. Ya, cari inverse-nya. Tapi teman-teman harus pahami di sini. Ya, ada syarat-syarat seperti di sini. Teman-teman harus pahami. Teman-teman jangan cuma sekedar menggunakan copas, jangan langsung copas atau kopas dari tempat lain kemudian buat di tugas selesai. Kenapa? Teman-teman harus pahami juga tahap-tahapnya bagaimana, karena ini saya tidak akan ulang, tapi pembahasan ini akan saya tanyakan di ujian. Ya, berarti tugas kalian terakhir adalah kalian menemukan 4 fungsi baru, ya, kemudian cari inverse-nya yang sesuai dengan rumus nomor 2, 3, 4, dan 5 yang ada seperti yang ada di sini. Ya, itu tugas kalian yang terakhir. Saya minta itu dikumpulkan di pertemuan kita yang keempat, dan juga jangan lupa dikumpulkan di e-learning sesuai dengan jadwal yang ada di e-learning. Biasanya saya minta di hari Jumat deadline-nya. Jadi sama aja minggu ini, minggu depan insya Allah juga sama aja, tidak ada perbedaan. Sekian dari saya. Untuk minggu ketiga pertemuannya kita akan bicara tentang fungsi trigonometri. Kita akan banyak bicara tentang trigonometri. Maka dari sini saya minta teman-teman untuk sedikit mereview terkait dengan trigonometri agar nanti kita bicaranya lebih connect. Ya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.